Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Bang Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu berbaik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal SKD terbaru ya, kawan-kawan. Sesuai kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024 ya. Ini dia nih ya. Untuk pertemuan kali ini alhamdulillah sudah masuk di part 14 dan ini juga masih sifatnya pemanasan. Nanti kalau sudah banyak peminatnya yang nonton gitu ya, makin nanti akan semakin bersemangat lagi untuk berbagi soal-soal terbarunya. Gitu kan ya. Soal kali ini adalah berkenaan dengan TWK, tes wawasan kebangsaan untuk materi bela negara, karena materi ini salah satu materi yang muncul berdasarkan kisi-kisi Menpan RB. Namun sebelum ke sana, Aki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar. Pertama ada Bang Selamat Setia nih, 3 jam yang lalu. Halo Bang, salam kenal nih. Saya terima kasih maksudnya gitu, salam kenal. Terima kasih Kang, pembahasan soal yang mudah dipahami 2019 CPNS katanya. Oh, terima kasih ini ya. Terima kasih sudah masih ingat sama Mang Aki ya gitu Bang Selamat ya. Dan sudah mau mampir kembali ke channel Mang Aki ya, yang sudah lama Mang Aki ya juga merindukan kawan-kawan semua gitu untuk ditonton videonya. Gitu kan ya. Tapi ya kalau abang sudah lolos CPNS alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan belum ada kesempatan, mudah-mudahan tahun ini abang ditakdirkan untuk lolos jadi SNPNS tahun 2024 ini. Amin ya amin. Kemudian berikutnya dari Bang Andi Lesmana, 1 hari yang lalu, one day ago, kemana aja Bang? Wah Bang Andi ada aja Bang gitu. Maki sebenarnya sudah lama juga berbagi gitu Bang Andi, tapi karena peminatnya masih sedikit jadi Maki ya harus mencari sesuap nasi dulu. Oke, tapi terima kasih Bang Andi sudah mau mampir dan setia di channel Mang Aki ya gitu ya. Maki doakan semoga abang kalau sudah jadi PNS jadi ASN PNS yang amanah. Kalau belum, mudah-mudahan tahun ini ditakdirkan jadi ASN PNS tahun 2024. Selamat belajar Bang ya. Jangan lupa maksimalkan usaha dan doanya. Oke. Dan berikutnya dari Mbak Titi nih, 20 hour ago nih. Halo Mbak Tiwi sorry maksudnya ya. Bang, Masya Allah, aku nyari banget channel ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Tiwi ya sudah mau mencari Mang Aki ya gitu ya. Channel ini yang mengantarkan saya akhirnya lulus P3K 3 tahun yang lalu. Masya Allah, alhamdulillah, selamat. Barakallah ya. Terharu banget akhirnya aku nemu channel ini. Alhamdulillah. Sampai ngikutin dulu, pernah beralih ke konten sholat tahajud. Iya betul. Kemarin Mak Aki sempat mengganti konten untuk berlari ke sholat tahajud karena Mak Aki lihat peminat untuk belajar CPNS berkurang gitu. Jadi Mak Aki harus beralih dulu ke channel yang lain. Tapi terima kasih Mbak Tiwi sudah mampir berkenan dan mampir gitu ya. Mak Aki doakan semoga Mbak Tiwi jadi ASN P3K yang amanah gitu ya. Tetap berikan layanan terbaik, mengabdi kepada bangsa ini. Jangan dilayani gitu, karena SN itu adalah melayani bukan untuk dilayani gitu. Terima kasih Mbak Tiwi sudah senantiasa untuk setia gitu kepada Mang Aki ya. Oh iya maaf ya. Aduh maaf, terima kasih Mbak Tiwi ya. Oke, next. Nah kawan-kawan, sebelum Mang Aki lebih jauh ke soalnya nanti ya tentang materi bela negara gitu, Mang Aki akan menyampaikan bahwa telah beredar keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas. Nah, di mana di sini itu terdapat kisi-kisi soal yang akan muncul, karena kita itu belajar harus sesuai kisi-kisi kawan-kawan, biar nanti kita terarah gitu sesuai dengan pedoman gitu kawan-kawan ya. Jadi kayak hidup kita ini berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, maka nanti insya Allah akan terarah gitu kan ya. Memutuskan katanya ya. Pertama, SKD itu meliputi TWK, TIU, TKP, nih dia tes wawasan kebangsaan, tes ujian umum, dan karakteristik pribadi. Kemudian kedua, materi SKD sebagai bersumber dari ini bertujuan untuk nasionalisme nih kawan-kawan ya, dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama. Oke, itu berarti ada materi nasionalisme. Kemudian ada integritas dengan tujuan menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai salah satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini bela negara nih, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara tuh. Jadi ada nasionalisme, integritas, bela negara nih di TWK itu. Lanjut. Pilar negara nih, ada pilar negara juga kawan-kawan yang keempat, itu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan. Nah, ini tahun lalu muncul nih, sering nih pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila itu kawan-kawan, undang-undang, kemudian ya
Itu tentang pilar negara. Kemudian bahasa negara. Nah, makanya ada dulu soal bahasa Indonesia kayak menentukan kalimat pokok, ide pokok gitu kan ya. Itu muncul di soal bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia tahun lalu juga sama masuknya di TWK nih, bahasa Indonesia. Oke. Lalu untuk TIU itu ada kemampuan verbal yang terdiri dari analogi. Oke. Kemudian silogisme. Nah, Maki sering berbagi nih, penanalitis gitu ya. Kemudian informasi yang diberikan menarik kesimpulan tuh. Nah, nanti akan Maki update pokoknya soal-soalnya di. Kemudian kemampuan numerik nih, berhitung dikatanya kawan-kawan ya. Ada deret angka, ini sering muncul nih deret angka itu di tahun lalu juga, untuk melihat pola hubungan angka. Perbandingan kuantitatif, soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Soal cerita nih kawan-kawan ada juga. Lalu berikutnya figura nih, kemampuan figural, ada analogi nih figura itu. Karena figura itu kawan-kawan ada analogi ya, ada ketidaksamaan nih figura itu. Satu lagi ada serial. Nah, ada polanya nanti. Nah, itu nanti akan pakai bahas kupas tuntas pokoknya dah. Don't go anywhere, stay tune here lah pokoknya. Kemudian TKP, tes keberuntungan pribadi. Maksudnya tes karakteristik pribadi nih. Satu, TKP itu indikatornya pelayanan publik kawan-kawan. Kemudian ada jejaring kerja, ada sosial budaya ya. Tujuannya untuk mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan bangsa. Nah, berikutnya TKP itu ada TIK-nya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu kawan-kawan ya. Kemudian profesionalisme, anti radikalisme muncul lagi itu di TKP kawan-kawan. Ya, lanjut. Nah, soal SKD itu ternyata dalam waktu 100 menit. Oke. 100 menit waktunya. TWK itu terdiri 30 butir soal, TIU itu 35, TKP itu 45. Berarti total berapa nih? 50, 110 ya? Oh, 110 udah diberitai sama kita gitu ya. Gitu kan ya. Oke, pembuatan nilainya nih untuk materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar dinilai 5. Kalau salah atau tidak menjawab 0. Untuk materi TKP bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Kalau TKP itu berarti harus menjawab kan, jangan sampai tidak menjawab, berugi. Nah, kalau TWK itu nilai kumulatifnya nih paling tingginya 150, TIU-nya 175 dan TKP 225. Oke, paling tingginya. Nah, itu dia kawan-kawan berkenaan dengan kisi-kisi yang akan muncul nanti di soal CPNS. Jadi tidak akan jauh dari sini. Kawan-kawan pun belajarnya jangan jauh dari sini. Biar nanti apa yang dibaca ada gitu kan, ya udah-udahan aja ya, dan setidaknya lah kalau tidak sama kawan-kawan sudah sering berlatih nanti akan terbiasa. Dan sebagaimana Maki janjikan pada kesempatan kali ini maksudnya Maki akan mencoba membahas mengenai materi TWK untuk bela negara kawan-kawan ya. Bela negara. Baik teman-teman, kita sudah kopi gitu kan. Berikutnya mengenai bela negara nih adalah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Jadi kalau bela negara itu kayak sifat patriotisme itu menunjukkan bela negara kawan-kawan. Suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Secara non fisik, jadi bela negara itu bisa dilakukan dengan dua hal, bisa secara fisik kawan-kawan dan bisa non fisik. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk fisik, tidak harus selalu dalam bentuk perang misalkan ya. Oh, kita bela negara itu perang gitu, enggak selalu ya. Karena kita bisa membela negara ini dengan non fisik ya. Contohnya gimana? Dia diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa negara. Jadi ketika kita berperan aktif, berusaha untuk memajukan bangsa negara, baik melalui pendidikan, misalkan ya, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusut bangsa tersebut, itu sudah menunjukkan sikap bela negara. Nah, tapi non fisik gitu, tidak harus selalu fisik ternyata bela negara itu, kawan-kawan. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Jadi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan, bela negara itu. Ada unsur-unsurnya bela negara itu, kawan-kawan. Ya, satu unsur dasar bela negara itu cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara itu.
Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu sudah menunjukkan bela negara berarti kalau rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nih, ini dasar-dasarnya, dasar bela negara itu. Contoh-contoh bela negara, satu, melestarikan budaya. Itu sudah menunjukkan kita bela negara. Belajar dengan rajin bagi pelajar. Jadi kita sebagai pelajar misalkan sudah belajar dengan rajin, itu sudah menunjukkan bela negara. Kita akan menghadapi CPNS, sudah berjuang sungguh-sungguh, tidak berusaha untuk tidak menggunakan joki, gitu ya. Belajar dengan rajin nih untuk menghadapi CPNS ini sudah menunjukkan kita bela negara, kawan-kawan. Biar apa? Biar nanti yang terjaring memang benar-benar ASN yang berkualitas, gitu, yang berintegritas juga, ya gitu. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara tuh. Jadi tidak ada, kata BKN tidak boleh ada joki, makanya ada face recognition tahun ini kan. Berarti kita tidak gunakan joki. Kalau tidak gunakan joki berarti kita sudah taat hukum dan aturan negara. Ini sudah menunjukkan contoh bela negara dan mencintai produk-produk dalam negeri. Ini jangan gengsi pakai produk dalam negeri. Sepatu dalam negeri misalkan ya. Baju produk dalam negeri ini enggak usah gengsi. Kita sudah menunjukkan cita bela negara. Apalagi sebagai seorang ASN ya. Jangan hanya ingin yang branded saja dari luar negeri hanya untuk gaya dibesar-besarin misalkan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ada sifat-sifatnya bela negara, ada sifatnya lunak, psikologikal nih. Contoh, pemahaman ideologi negara, Pancasila, undang-undang, nilai-nilai berbangsa, wawasan kebangsaan, persatuan kesatuan, kesadaran bela negara. Ada psikalnya, perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi. Nah, kita mengabdi sesuai profesi, yang berprofesi ASN sebagai guru, berarti kita mengabdi sesuai profesi kita. Itu menunjukkan sifat bela negara, kawan-kawan ya, menunjukkan bela negara sifatnya. Sesuai profesi, yang bekerja sebagai dokter misalkan memberikan layanan terbaik kepada pasien, tidak membedakan si kaya si miskin, itu sudah menunjukkan pengabdian sesuai profesinya dan menunjukkan bela negara, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional gitu ya. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non militer lainnya, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Dan ada yang bersifat keras nih bela negara itu. Contoh apa? Ketika menghadapi ancaman militer, komponen utama jenis komponen cadangan, kombatan dan komponen pendukung non kombatan gitu. Jadi sifat keras. Tadi itu yang fisik non fisik. Nah, kemudian perlu kawan-kawan ketahui bahwa bela negara atau pertahanan itu masuk di pasal 30 kawan-kawan. Itu mengenai bab 12 pertahanan dan keamanan negara. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan sempat dibahas misalkan di soal mengenai pasal berapanya, nah maka bela negara itu masuk di bab 12 itu tentang pertahanan dan keamanan negara, itu pasal 30 ya. Bunyi yang satu ayat satunya nih ada 5 ayat. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tuh, wajib tuh sifatnya juga, berhak dan wajib. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, TNI itu ya. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi. Ini tugasnya itu, polisi itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum seadil-adilnya gitu. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia nih, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat dan lain sebagainya. Oke, itu dia. Jadi intinya bela negara ini memang diatur di pasal 30 ini Undang-Undang 1145 Undang Dasar ya. Itu sekedar wawasan taman aja. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini sudah sekian sebuah salah, namun apapun saja video butuh susru gitu ya. Selalu masalah lagi cuma disbail bus solution berapa? Iya betul, desperasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecapar ya. Maki adalah seorang ketua RW di desa Sumber Rejeki gitu ya. Ia berusaha mengenalkan dan menanamkan rasa cinta. Kok cinta aja nih, sorry gak pakai H, ini salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Ariel, berarti salah Mang Ariel gitu ya. Cinta gitu terlalu ini ya. Ia berusaha mengenalkan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakatnya. Bagus berarti ini. Nah, kalau kawan-kawan jadi ketua RT, ketua RW itu harus seperti ini ya kawan-kawan.
Jangan hanya mengambil keuntungan di dalam kesempitan gitu ya, mengambil kesempatan di dalam kesempitan gitu ya maksudnya. Ia juga berusaha untuk menyadarkan warganya agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Iya, bahaya bangsanya, negaranya, ya bahaya berarti pada diri kita, termasuk keluarga kita gitu. Tindakan yang dapat dilakukan Makia sebagai ketua RW adalah bla bla bla. Oh, jadi sebagai ketua RW ini cakupannya nggak usah sebagai bangsa dan negara ya. A. Menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan. Oke, pertanyaannya mana sih? Ini bla bla bla. Tindakan yang dilakukan Makia sebagai ketua RW apa? Oke, ini tanah air kepada masyarakatnya. Ia juga berusaha menyadarkan warganya agar selalu waspada dan siap membela tanah air terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan. Oke. Ini menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan. Oke, kita lewat dulu. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Bisa jadi ini juga yang bisa jadi. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bisa jadi. Oke. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Oke. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup dalam mengatasi kesulitan. Nah, yang mana nih yang paling tepat sebagai ketua RW ya ini? Nah, kalau sebagai ketua RW yang mudah dilakukan adalah yang ini yang tepat ini kawan-kawan. Yang A ya. Menginisiasi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan. Kalau ini yang ada bangsa nih telah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara ini nih cakupannya lebih luas, boleh ini tapi luas ya. Termasuk ini kepentingan melakukan kepentingan bangsa dan negara, ini juga sama. Ada bangsa dan negara ini hanya cakupan ketua RW, berarti hanya di lingkungan aja gitu ya. Kemudian memiliki kondisi kesehatan terampilan, ini juga sama. Jadi jawaban yang tepat usaha nomor ini ada yang begitu kan? Adsen, idap cuman top kalimat next ya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui nilai-nilai bela negara itu nih, diantaranya ada cinta tanah air kawan-kawan. Apa cinta tanah itu? Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikatornya apa? Indikator cinta tanah air meliputi menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Nah, yang barusan itu masuknya ke sini. Ya. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia yang tadi itu di desa kan ya. Jadi dengan kita menginisiasi program tanam pohon nih tadi nih, mengisi program penanaman pohon di sekitar kawasan untuk melestarikan lingkungan, ini sudah masuk ke sini. Indikator yang pertama nih indikator ya. Kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita juga harus bangga menjadi bangsa sebagai bangsa Indonesia gitu. Ketiga, menjaga nama baik dan bangsa dan negara. Misalkan ketika kita menjadi seorang ASN, ditugaskan ke luar negeri, misalkan kita harus bisa berusaha menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membuat onar di sana, misalkan gitu ya. Memberikan kontribusi dan kemajuan bangsa pada bangsa dan negara, kontribusi sesuai profesinya, misalkan berprofesi sebagai ketua RT, ketua RW, sebagai ASN guru, dokter. Ada kontribusi itu untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima itu mencerdai produk dalam negeri dan kesenian Indonesia. Ini masuk sebetulnya yang tadi ya, tapi yang ditanyakan kan sebagai ketua RW ya, sebagai ketua RW ya udah kita menginisiasi sebuah program penanaman pohon di sekitar kawasan ya, di sekitar lingkungan kita, misalkan ayo tanam pohon biar nanti ke musim kemarau air tidak terlalu kering misalkan nih, karena nanti diserap sama tumbuhan gitu airnya. Nah, jadi bisa menyimpan cadangan air gitu kawan-kawan. Nah, itu sebagai ketua RW itu yang A yang paling tepat ya. Begitu kan, Adson? Ya, belum. Top. Oke, lanjut. Nomor 2 nih. Di sini sudah segala masalah, namun apa masalahnya video tibu tuh seru. Dia selalu hidup masalah yang cuma disebut bus solution. Berapa? Iya betul. Biar saya sih gitu katanya. Soalnya kayak gini carung ya. Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Baguslah begitu. Perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang memiliki nilai kesadaran berbangsa dan bergerak dapat diwujudkan melalui yang mencerminkan mana sih? Perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang memiliki nilai kesadaran berbangsa dan bergerak dapat diwujudkan melalui apa? A. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bisa jadi ini. B. Mencintai setiap produk dalam negeri, melestarikan budaya dan kesenian Indonesia.
C. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awak bela negara yang bersifat prestis. Nah, ini apa sih perintahnya? Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku. Nah, ini kesadaran berbangsa dan bernegara nih kayaknya ya. D. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. E. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kewajiban bangsa dan negara. Yang mana yang paling tepat nih? Nah, ternyata benar ya yang soal barusan itu berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan negara. Sadar sebagai warga negara, bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan negara meliputi memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat gitu. Jadi kita sadar bahwa kita tuh memiliki keragaman budaya, agama gitu. Jangan makanya tidak boleh meremehkan agama lain, kepercayaan orang lain, bahasa orang lain, budaya orang lain, adat istiadat orang lain gitu. Saling menyadari adanya keragaman gitu. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Oh, ini yang tadi berarti ya masuk di sini kesadaran berbangsa dan negara itu. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya. Nah, ini kalau di rumah, di lingkungan rumah kita tahu kan di antara keluarga kita juga kan ada keragaman individu di rumah ya. Mulai dari warna kulit, kemudian tingkah laku sudah jelas ya. Kita tidak boleh menghina satu sama lain, harus saling menghormati, menghargai adanya perbedaan gitu. Di lingkungan juga sama gitu. Ada tetangga yang misalkan karakternya begini, begitu, ya kita harus saling menghargai dan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Jelas bagus. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, berarti yang ini itu tadi yang mana? Nah, soal yang tadi itu, nah yang ini karena ini sadar sebagai warga negara bangsa, berarti kesadaran berbangsa dan negara. Ya, ini berarti maksud indikator di sini kesadaran berbangsa dan negara. Maka jawabannya adalah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya kepada soal nomor yang begitu kan? Ada mantap. Mencintai produk dalam negeri ini tadi sudah masuk ke cinta tanah air ya. Ini cinta tanah air nih harusnya cinta tanah air. Air. Memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awak bela negara. Nih kemampuan awak bela negara nih masuknya kayaknya nih. Memiliki kecerdasan intelektual ini bukan jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini karena kesadaran bangsa warga bangsa negara Indonesia itu bisa dengan kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai negara sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi yang bermasyarakat gitu ya. Agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi gitu kan ya. Nah, berikutnya indikatornya adalah setia kepada Pancasila, kawan-kawan. Jadi bela negara itu, nilai-nilai bela negara itu setia kepada Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran. Kita harus sadar yang didasari ada pada Pancasila nih. Pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya gitu ya. Jadi menumbuhkan kesadaran ini nih. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Ini sih pengalaman sila keempat berarti nanti. Bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Oke. Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi memahami indikatornya nih, memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Ini indikator nilai yakin pada Pancasila itu apa? Satu, memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Kedua, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari. Jadi bukan hanya dibaca saja gitu ya. Bukan hanya dihafal tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengamalkan sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Makanya di soal CPNS nanti ada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin nanti insya Allah akan makin bahas gitu ya. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu dan bangsa dan negara Indonesia. Ya jelas ini ya, adanya perbedaan jadi satu dengan adanya Pancasila ini gitu ya. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila, setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar dan lain sebagainya. Kemudian nilai berikutnya, nilai-nilai bela negara ini kan berkaitan dengan bela negara ya tadi ya. Mana nih? Nah, nilai-nilai bela negara itu cinta tanah air, diantaranya cinta produk dalam negeri, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik Indonesia. Itu nilai-nilai bela negara, cinta tanah air. Kemudian nilai berikutnya adalah kesadaran berbangsa dan negara. Jadi kalau kita dikatakan ingin dikatakan apa? Ingin dikatakan bahwa kita memiliki
nilai bela negara nih, memang bela negara gitu. Kita selain cinta tanah air, kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila ya. Kemudian rela berkorban ya, rela berkorban juga kan menunjukkan bela negara kawan-kawan, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia. Nah ini bersedia mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu sudah menunjukkan, itu adalah definisi dari rela berkorban. Indikator rela berkorban bagi bangsa negara meliputi, nah ini bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara gitu. Kawan-kawan menjadi ASN, lolos nanti jadi ASN PNS, ditugaskan dimanapun itu, kawan-kawan harus rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa negara. Misalkan kawan-kawan asalnya tinggal di kota, ditempatkan ke daerah. Nah, mengabdi di sini jangan buru-buru ingin mengajukan mutasi, ya. Berarti kawan-kawan sudah tidak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Itu sudah tidak menunjukkan rela berkorban, kawan-kawan, ya. Nggak apa-apa kita misalkan gaji habis juga, kawan-kawan, ya. Yang penting kita rela berkorban, gitu. Intinya apa? Intinya kalau kita memang mengerjakannya dengan baik, tulus gitu ya kawan-kawan, insya Allah tidak akan habis gajinya, walaupun jauh dari ke pelosok, misalkan dari kota ke pelosok, misalkan justru itu berkah nanti gajinya kawan-kawan, jadi bertambah. Siapa tahu di sini nanti buka usaha besar gitu kan ya, seperti itu kan. Harus tadi harus cerdas itu kan ya, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman-ancaman, macam-macam ancaman nih. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa negara, memiliki jiwa patriotisme. Nah, patriotisme juga sama ini. Rela berkorban, patriotisme itu ya, terhadap bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, misalkan tadi ya, kepentingan pribadi kita inginnya dekat dengan, misalkan dekat dengan istri di sini. Nah, tapi tidak ditugaskan ke sini, ke pelosok, ya jangan tidak mau. Berarti kalau kawan milih di sini mutasi, berarti kawan-kawan sudah mementingkan kepentingan pribadi gitu atau golongan gitu ya. Harus negara dipentingkan dulu kawan-kawan, apalagi sudah berniat disumpah nanti ya kawan-kawan jadi ASN PNS itu. Lanjut ya. Kemudian nilai berikutnya adalah kemampuan awal bela negara secara fisik, mental, memiliki sifat disiplin. Nah, secara mental nih kawan-kawan disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, tahan banting gitu ya, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Itu sudah menunjukkan kawan-kawan memiliki kemampuan awal bela negara. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, misalkan update status gitu ya. Aduh, misalkan ya jauh banget, misalkan atau apapun itu ya. Itu sudah tidak menunjukkan berarti kemampuan awal bela negara kawan-kawan ya. Jadi harus pantang menyerah gitu ya, menghadapi kesulitan mencapai tujuan itu. Secara fisik nih memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan bela negara. Jadi kawan-kawan harus menjaga kesehatan juga, sudah menunjukkan kawan-kawan memiliki kemampuan bela negara. Jadi enak kan ya. Kawan-kawan menjaga fisik dengan seminggu 3 kali misalkan olahraga rutin, kemudian itu sudah menunjukkan kemampuan awal bela negara kawan-kawan, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang mendukung kemampuan awal bela negara gitu ya. Indikatornya apa? Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara itu meliputi memiliki kecerdasan intelektual. Nah, indikator memiliki kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan intelektual, kemudian spiritual juga harus bagus nih, emosional juga harus bagus, jangan mudah marah gitu nanti. Kecerdasan dalam bertahan hidup, mengatasi kesulitan gitu. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya gitu. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, terus membina kemampuan jasmani itu tadi sudah ya, memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan gitu kawan-kawan. Nah, itu saja dulu mungkin kawan-kawan yang bisa disampaikan Ustaz ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kawan-kawan pada kesempatan ini hanya bisa berbagi 2 soal dulu. Nanti kalau sudah banyak peminatnya, pengunjungnya gitu ya, viewsnya maka akan semakin bersemangat lagi membuat kontennya gitu, terutama konten-konten TWK hot ya, yang lebih rumit lagi gitu kan ya, untuk kita persiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2024 ini.